Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Tirta Ardita, NIM 20087111. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen Bapak Irfan Arifianto, SPD MPD. Soal yang pertama, struktur tubuh manusia melalui pendekatan sistem. Yang pertama ada histologi mikroskopik, yang mempelajari semua struktur tubuh manusia secara mikro dan menggunakan alat yang bernama mikroskop. Yang kedua ada gross anatomi makroskopi, yang mempelajari semua struktur tubuh manusia, tapi tidak menggunakan alat, hanya dengan mata telanjang saja. Gross anatomi ini terbagi dua, yaitu pendekatan regional dan pendekatan sistematik. Pendekatan regional ini membagi bagian organ tubuh menjadi beberapa bagian. Yang kedua ada pendekatan sistematik. Ada beberapa sistem organ yang berfungsi untuk menunjang fungsi-fungsi dari beberapa organ tubuh tersebut. Di antaranya seperti sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem integumen. Soal nomor 2, fungsi organ dan sistem organ. Organ adalah kelompok jaringan-jaringan yang membentuk suatu organ. Sedangkan sistem organ adalah beberapa gabungan dari organ yang memiliki fungsi secara kompleks. Yang pertama ada sistem rangka. Sistem rangka terdiri dari tulang telinga. Tulang telinga berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Yang kedua ada tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi sebagai melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam dada lain. Dan yang ketiga ada tulang punggung. Tulang punggung berfungsi untuk menyokong tubuh serta melindungi sel saraf tulang belakang. Jadi, sistem rangka ini berfungsi untuk penggerak penopang dan juga memberikan bentuk bagi tubuh. Yang kedua, ada sistem indera. Sistem indera terdiri dari mata yang berguna untuk melihat, telinga berguna untuk mendengar, hidung sebagai alat penciuman, lidah sebagai alat pengecap rasa, dan yang terakhir ada kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari dunia luar. Jadi, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi sebagai informasi dari sistem indera. Yang ketiga, ada sistem otot. Sistem otot terdiri dari otot jantung. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua, ada otot rangka. Otot rangka berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh agar lebih dekat kepada tulang yang melekat pada otot. Yang ketiga ada otot lurik yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Jadi, sistem otot ini berfungsi untuk menunjang fungsi-fungsi dari organ tubuh agar dapat bekerja secara optimal, dan otot inilah yang membuat tubuh kita dapat bergerak. Yang keempat ada sistem integumen yang terdiri dari kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari dan UV. Yang kedua ada rambut dan kuku. Rambut dan kuku ini adalah ekstensi dari kulit yang berfungsi untuk memperkuat kulit. Yang ketiga ada kelenjar. Kelenjar berfungsi untuk menghasilkan minyak dan keringat. Jadi, sistem integumen ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari dunia luar. Yang kelima ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak. Otak berfungsi sebagai pengendali tubuh. Yang kedua ada sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dengan otak. Yang ketiga ada sel saraf yang berfungsi sebagai informasi. Jadi, sistem saraf ini berfungsi sebagai penanggung jawab pengendali tubuh serta komunikasi antara bagian-bagian tubuh lainnya. Yang keenam, ada sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung. Jantung berfungsi untuk menghilangkan sisa metabolisme.
Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ada darah. Darah berfungsi untuk mengangkut bahan makanan atau zat sisa yang ada di dalam tubuh. Jadi, sistem kardiovaskular ini berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ketujuh, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengunyah makanan agar lebih halus dan lunak, agar lebih mudah ditelan dan dicerna, yang terdiri dari lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Yang kedua ada lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat makanan tersebut dicerna. Yang ketiga ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dari feses. Dan yang keempat ada usus halus. Usus halus berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman. Jadi, sistem pencernaan berfungsi membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi, berguna untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Yang kedelapan ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari paru-paru. Paru-paru berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang kedua, ada otot pernafasan yang berfungsi untuk menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi, sistem pernafasan ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida serta limbah zat lainnya yang dapat mematikan jika dibiarkan menumpuk. Yang kesembilan ada sistem urin. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urine sampai dikeluarkan oleh tubuh. Yang ketiga ada ureter. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang keempat ada uretra. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan dikeluarkan dari tubuh. Jadi, sistem urin ini berfungsi untuk membuang zat sisa seperti obat-obatan dari dalam tubuh. Yang ke-10 ada sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar paratiroid yang berfungsi sebagai mengatur kadar kalsium di dalam darah. Yang kedua ada kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh guna untuk pencernaan dan hormonal. Jadi, sistem endokrin ini berfungsi untuk bertanggung jawab mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, siklus tidur, makan, dan tekanan darah. Yang ke-11 atau yang terakhir ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini terbagi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Reproduksi pada wanita ini terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, kelenjar susu, dan payudara. Reproduksi pada wanita ini berfungsi untuk memproduksi sel telur dan juga memberikan tempat bagi janin selama masa kehamilan. Yang kedua, ada sistem reproduksi pada pria yang terdiri dari skrotum, testis, kelenjar seks, dan juga penis yang berfungsi untuk menyimpan dan memproduksi serta menghantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Nomor 3, mekanisme transport aktif dan mekanisme transport pasif. Transport aktif sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan molekul-molekul yang ada di dalam sel. Di dalam transport aktif terdapat 4 mekanisme. Yang pertama adalah transport aktif primer. Jenis mekanisme transport aktif ini memerlukan energi dalam bentuk ATP secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Yang kedua ada transport aktif sekunder. Memiliki energi yang bebas dipakai karena mekanisme ini menggunakan energi secara berkala. Energi yang tersimpan dalam mekanisme ini dalam bentuk gradien konsentrasi ion. Yang ketiga ada endositosis.
Endositosis merupakan proses masuknya partikel atau sel kecil ke dalam suatu sel. Dan yang keempat ada eksositosis. Eksositosis merupakan proses keluarnya partikel atau zat dari suatu sel. Yang kedua ada mekanisme transport pasif. Mekanisme transport pasif meliputi mekanisme difusi dan mekanisme osmosis. Yang pertama ada difusi. Difusi merupakan pergerakan acak molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang kedua ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan mekanisme transport yang dibantu oleh protein-protein tertentu dalam membran plasma. Yang terakhir ada osmosis. Osmosis merupakan difusi air melalui selaput semi-permeabel. Air akan bergerak dari daerah yang mempunyai konsentrasi larutan rendah ke daerah yang mempunyai konsentrasi larutan tinggi. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.